datanya. Ini data tunggal juga ya, bukan data kelompok. Kenapa? Kenapa ya data tunggal? Karena ini nggak ada range-nya ya. Jumlah koleksinya ya udah yang 1000 saja. Bukan jumlah koleksi 1000 sampai 2000. Nah ini baru kelompok. Tapi ini bulat benar-benar 1000. Ada 5 perpus. Yang cuma koleksi 2000 ada 7 perpus. Ini data tunggal ya teman. Maka ini berlaku yang pakai rumus yang tadi. Sigma Fn dikali Xn. Frekuensi dari nilai n itu 5 dikali 1000 ditambah 7 kali 2000 ditambah 3 kali ini ditambah 3 kali ini tambah 1 kali ini tambah 1 kali ini dibagi sigma frekuensi atau total datanya ya 5 tambah 7 tambah 3 tambah 3 ini lah 20 dibagi berapa. Kenapa ini bisa berbentuk seperti ini? Data aslinya seperti apa? Data aslinya seperti ini ya, iya sama seperti yang saya tulis tadi. Itu kan? Kalau sudah 7 kali saya capek. 2000 nya ada 7. Kira-kira begitu. Kalau kita tekananin data ini itu seperti ini, bentuk seperti ini. Tapi dibikin tabel sehingga ini 1000-nya ada 5 gitu kan. Nah kalau datanya begini kan sama aja kayak ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini gitu kan. Sampai ada 20 data gitu. Jadi nanti ketika kalian mengerjakan ujian, kalian mau pakai rumus ini boleh, mau pakai cara yang ini langsung manual yang ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini juga boleh. Yang penting hasilnya betul ya. Ketika dihitung itu nanti rata-ratanya di sini ketemu 63.000 ya dikali ya 5 kali 1000 tambah 7 kali ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini ketemulah 63.000 dibagi 20 sehingga rata-ratanya 3.150. Ini mudah. Masih ada yang masih bingung nggak hitung rata-rata? Ini paling dasar. Rata-rata nih, mudah ya? Sulit ya? Gampang. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana jika datanya berkelompok? Ini ada tunggal nih, gampang. Ya. Ingat sekali lagi saya ingatkan kalian jangan menghafal rumus. Jangan pernah menghafalkan rumusnya, tapi pahami bagaimana cara menggunakannya. Karena kalau menghafal gampang. Semua akan saya kasih rumusnya pada saat itu. Tetapi caranya tidak. Nah sekarang kalau data berkelompok, kalau tadi sigma Fn dikali Xn, kali ini sigma frekuensi dikali X. Masih ingat siapa? Kalau kita kelompok yang baru aja kita periksa yaitu titik di tengah atau nilai tengah ya, dibagi sigma frekuensi sama. Cuma kan kalau tadi ya, kalau kalian logikanya ya, kalau yang tadi data tunggal, ketika ini tetap bulan 1000 maka langsung bisa dikali. Sedangkan kalau ini 1000 sampai 10.000, mana yang dikali 5? Maka yang dikali 5 adalah titik tengahnya. Itu logikanya. Titik tengah dari kelas tersebutlah yang dikali frekuensi. Kelihatannya mudah, tetapi tetap saja kalian harus mencari titik tengahnya dengan cara membuat distribusi frekuensi. Jadi nanti di soal itu nggak langsung jadi distribusi frekuensi. Datanya masih yang kayak kemarin soal berantakan gitu ya. Terus kita buat dulu distribusi frekuensinya. Kita pakai data yang ini kemarin ya 30 hari. Ya. Titik tengahnya adalah kita cari masing-masing ya 5 sampai dengan 12. Di tengahnya adalah 5 tambah 12 berapa? 17 dibagi 2 8 kembali 6. Nah ketika kita tahu intervalnya itu adalah 8, maka tinggal ditambah interval ya. Ingat ya? Tambah 8, tambah 8, tambah 8, tambah 8. Atau kalau masing-masing juga boleh 13 tambah 20 dibagi 2 33 dibagi 2 sama dengan 16,5.
Nah, yang dimaksud dengan sigma F dikali XI itu adalah kalian kali dulu frekuensi dikali XI. Ini dikali 4 dikali 8,5 sama dengan 34. Ini sama. Begitu pula ini dikali ini dikali ini, dikali ini, dikali ini, dikali ini. Sehingga ketemulah, jadi kalian harus bikin satu kolom bantuan, yaitu kolom frekuensi dikali titik tengah yang pakai kalkulator. Kalau manual bisa, tapi kemungkinan salahnya tinggi ya, karena koma-komaan. Ini koma 5 kebetulan gampang. Kalau komanya panjang, oke, ketemulah masing-masing dari frekuensi dari titik tengah. Ini 34, 148,5, 171,5, 130, 121,5, 142,5, sehingga di total 751. Angka inilah yang kita gunakan. 751 dibagi total datanya, yaitu 4 tambah 9 tambah 7 tambah 4 tambah 3 tambah 3, yaitu 30. 751 dibagi 30, sehingga rata-ratanya adalah 25,3. Jadi di sini nanti dibagi ya, 751 dibagi 30, kecil kalau saya bilang apa ya kan? Sehingga nanti 751 dibagi mulai 25. Ini rata-rata, cara menghitung rata-rata dari data berkelompok. Maka ketika kalian bisa bikin yang kumulatif tadi yang ada XI nya di tengah, gampang, tinggal lanjutin aja frekuensi dikali jadi. Masih ada yang bingung? Masih ada yang bingung? Bisa? Oh ya, nah, ini min, kita selesai min. Sekarang yang median, apa itu median? Titik tengah. Titik tengah itu ini ya. Saya artinya dulu deh. Nilai tengah dari sekelompok data. Nilai tengah berbeda dengan rata-rata. Ingat, nilai tengah bukan rata-rata. Beda. Yang nilai tengah itu datanya itu berurutan dulu, baru ketemu bisa menghitung titik tengah. Ingat sekali lagi, median tidak bisa dilakukan tanpa menjalankan sunnah ya, tanpa menjalankan urutan data. Data itu harus dari satu ke satu dulu, baru kita bisa tentukan titik tengah. Kalau datanya masih berantakan, kita tidak bisa menemukan titik tengah. Tapi dia tidak berhubungan dengan rata-rata. Median untuk mengukur pemusatan data atau distribusi Meltong, kursus nanti kita belajar setelah. Dapat dihitung pada distribusi yang tidak komplit sekalipun, misalnya data berkelompok kayak ini. Ya. Jadi tengah itu saya ibaratkan seperti jari kita. Jari kita ada 5. Mana di tengahnya, yaitu akan disebut jari tengah karena dia berada di tengah-tengah. Kenapa dia di tengah-tengah? Karena seimbang kanan dan kirinya. Maka dia di tengah-tengahnya ini. Saya nggak mau waktu gitu. Jadi di tengah. Nah sekarang bagaimana kalau jari kita seandainya hanya 4? Mana titik tengahnya? Yang tengah ini ya? Inilah titik tengah. Berapa ini? Nah itu kita pelajari. Terkadang titik tengah itu mudah jika datanya ganjil, tetapi akan sulit jika datanya jumlahnya genap. Ya, kalau data itu ganjil, itu hanya tinggal n plus 1 dibagi 2. Jadi di dalam median itu ada dua istilah, ada posisi, ada nilai. Mediannya itu, posisi mediannya di mana? Tadi seperti ini ya. Posisinya, misalnya jari itu ada 5. Posisinya itu ada di jari yang ke-3. Nilainya berapa? Di sini ya
3 misalnya, tapi kita nggak tahu karena ini jari ya bukan angka, itu tidak didefinisikan ya. Tapi kalau itu sebuah angka, nilainya berapa itu bisa kita hitung. Jadi posisinya dulu dia ada di yang berapa, baru nilainya berapa. Untuk melihat posisi, caranya menghitung nilai median itu adalah n plus 1 dibagi 2. Kalau datanya ganjil. Ibaratkan tadi ya, jari kita ada 5. Tadi n plus 1, 5 ditambah 1 sama dengan 6 dibagi 2 3. Maka posisi median ada di data ke-3. Contoh, di sini ada deretan angka 5, 4, 5, 6, 7, 1, 5, 3, 4, 6, 9. Berantakan ya? Pertama-tama ingat tadi saya bilang harus diurutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Menjadi seperti ini. Dari jumlahnya nih 1, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 9. Berarti ada berapa nih? Ada 11. Maka mediannya ada di mana? Yaitu 11 ditambah 1 dibagi 2. 11 tambah 1 berapa? 11. Pinter anak-anak. 11 tambah 1 12 tambah 2 sama dengan. Maka dari urutan ini mediannya ada di data ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inilah posisinya. Nilainya berapa? Nilainya ya 5. Ada di sini jelas angkanya 5. Di posisi ke-6 nilainya 5. Itu median. Ada yang bingung nggak di sini? Ada posisi, ada nilai. Kita harus tahu posisinya dulu, gimana mediannya, di data berapa, baru kita bisa hitung nilainya. Sekarang kalau dia genap gimana? Nih, kalau genap agak rumit, ya. Contoh di sini ada deretan angka, udah diurutin ya, udah diurutin. 1, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7. Ya. Jumlah datanya ada 10. Ya. Jadi di sini sebetulnya hitungannya di sini adalah n dibagi 2 dan n dibagi 2 ditambah 1 posisinya. Ya. N dibagi 2 yaitu 10 dibagi 2 sama dengan 5. N tambah bagi 2 tambah 1 sama dengan 5 tambah 1, 6. Ya. Jadi median itu berada di antara data ke-5 dan data ke-6. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia di sini. Mediannya ada di sini. Posisinya berarti ada di data ke 5,5. 5 tambah 6 dibagi 2. Posisinya ya. Nilainya berapa? Nilainya itu adalah ini ditambah ini dibagi 2. 5 ditambah 5 berapa? Dibagi 2 ya 5. Datanya 5. Jadi median untuk yang genap seperti itu. Kita hitung dulu posisinya dari mana. Ini kebetulan angkanya sama nih 5 sama 6. Bagaimana jika ini angkanya 6? Berarti posisinya ada di 5,5. Nilainya berapa? Nilai mediannya posisinya kan di sini dia nih. Iya. 10 bagi 2. Ya antara 5 dan 6. 5,5. Nilainya berapa? 5,5. 5,5. 5 ditambah 6 dibagi 2. Itu nilainya. Ingat ada posisi, ada nilai. Mereka nanti bisa ngitung data berkelompok supaya nggak bingung. Kita tunggal dulu. Sekarang saya kasih contoh lagi ya, biar nggak bingung ya.
Kita pakai 6 data aja. Buku membutuh dalam baca novel. Ini ada 6 data, 8, 10, 4, 7, 5, dan 3. Posisi median ada di mana? Taruhin dulu. Ya, ingat pertama harus diturunkan. 3, 4, 5, 7, 8, 10, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Posisinya berarti ada 6 ditambah 1 dibagi 2. 7 dibagi 2 berapa? 1, 2, 3. N dibagi 2 langsung ya? N dibagi 2 tambah 1. N dibagi 2 dulu. 6 dibagi 2, 3 ya? 3 sama 4 diantara ini nih. N dibagi 2, N nya sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3 sama 3 tambah 1 sama dengan 4. Antara 3 dan 4, 1, 2, 3, 4. Ya, jadi posisinya ada di mana median? Di sini nih. Posisinya dulu. Ini adalah posisi ME. Oke. Ya, posisi ME sama dengan 3,5. Maksudnya di data ke 3,5. Sedangkan nilai dari median itu adalah 5 tambah 7 dibagi sama dengan 4. Bisa? Bingung? Ada posisi, ada nilai. Ini kayak ibaratkan jari tadi, posisinya ada di 2,5. Itu ada di jari ke-2,5 si median. Berapa nilainya? Nah, itu tergantung nanti angkanya ya. Jadi angkanya ada jari itu bukan angka, kalau bisa ikutin di sini. Oke, ingat median itu ada posisi, ada nilai. Yang di slide ini hanya sampai ke posisi. Ya lihatnya posisi saja ya. 5,5 itu. Supaya logikanya nyampe, kita masuk dulu ke data berkelompok. Nah, rumusnya udah mulai panjang. ME untuk data berkelompok sama dengan LM, bukan logam mulia ya. LM ditambah W dikali N dibagi 2 dikurangin CF dibagi FM. Nah, bingung. Sampai 5 Malah dilakukan. Ini keterangannya yang pertama. LM itu adalah batas bawah low ya, low median. Batas bawah dari kelas interval di mana median berada atau kelas median. W adalah lebar kelas interval di mana median berada. Lebar kelas itu sama dengan apa? Panjang kelas. Ya, atau apa? I ya. N banyaknya data, CF frekuensi kumulatif dari kelas interval sebelum kelas median. FM frekuensi kelas median. Nah, ada beberapa kali pengulangan kata yaitu kelas median. Kelas sudah paham ya kelas? Sudah paham ya kelas ya? Kita bagi gitu ya. Nah, kelas itu barisnya tuh ada berapa kelas. Kita harus cari dulu median ada di kelas yang mana.
di dalam data kelompok tersebut. Nih, tentukan median dari kunjungan perpustakaan berikut. Misalnya kita udah jadi nih tabel distribusi frekuensi seperti ini. Di manakah median? Ya, cara cari kelas median itu adalah jumlah data dibagi 2. 30 dibagi 2 sama dengan berapa? 15. Pintar anak-anak. Bisa ya, bagi-bagian lah ya. 30 itu. Nah, maksudnya apa? Median itu ada di data, ingat urutan tadi ya, ada di data ke-15. Sekarang kita urutin dari distribusi frekuensi kelas pertama. 5 sampai 12 itu frekuensinya ada, nyampe nggak data ke-15? Belum. 13 sampai 20 frekuensinya ada 9. 4 tambah 9 berapa? 13. Baru data ke 13. Data ke 15 sudah masuk situ belum? Maka ketika 9 tambah 7 tadi berapa? 13 ya? 13 tambah 7 berapa? 20. Berarti data 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ada di sini. Maka inilah yang namanya kelas median. Ada yang masih bingung nggak di sini? Gimana cara mencari atau menentukan kelas median berada? Bisa? Saya yang bingung nggak? Masih? Oke, kita ulangi. Pertama kita lihat dulu jumlah datanya. Ada berapa? Ada 30. Bayangkan saya punya 30 jari gitu ya. Di mana mediannya? Di tengah-tengah dong median. Berarti 30 dibagi 2 untuk cari tengah-tengahnya, yaitu 30 dibagi 2 sama dengan 15. Median berada di posisi data ke 15. Median sama dengan 15. N dibagi 2. Maka kelas median berada di kelas yang berapa? Ingat data ke-15 ada di mana sih? Kita mau cari data ke-15 ada di mana? Oke, data ke-1 sampai data ke-4 itu berada di kelas ini. Karena frekuensinya ada 4. Ya. Ini baru data ke-4, data 1, 2, 3, 4. Selanjutnya di sini 13 sampai 20 itu adalah data ke 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Anak 4 ditambah 9 sama dengan 13. Ini baru data 13 nih di kelas ini. Bingung nggak? Bisa? Dipahami? Nah, lalu data ke 14, 15 dan seterusnya ada di mana? Ada di bawahnya dong. 15 tuh. Data ke 15 ini berarti ada di kelas yang ke-3 ini, 21 sampai 28. Sekarang kalau saya contohkan yang lain, seandainya total datanya 40, kelas mediannya di mana? Iya, kelas mediannya mana sih kelas ini? Kasih. Oh ya, pasti sih akhirnya ya. Berarti masih sama. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Persis di 20, soalnya 4 tambah 9, 13 tambah 7, 20 masih masuk ya, 40 bagi 20. Jadi di ujungnya kelas kasih. Nah, kalau udah ketemu kelas median, gampang. Semuanya tinggal masukin rumus. Pertama LM, apa tadi? Batas bawah dari kelas median berada. Berapa itu? 20. Nah, ini batas bawah nih. Baik, kita masukin rumus. Nih, 21. W apa W? Lebar kelas interval berapa lebarnya? 21 sampai 28 berapa? 8. Ya, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ada 8. Lebar kelasnya.
dikali N dibagi 2, N-nya 30. Masukin dibagi 2 tadi. Dikurangi CF. Nah, CF itu tadi apa? Frekuensi kumulatif dari kelas sebelum kelas median. Nih, makanya CF. Frekuensi kumulatif dari kelas sebelum median yaitu frekuensi yang pertama berapa? 4, yang kedua 9. Nanti sebelumnya ada berapa totalnya datanya? 4 tambah 9 sama dengan itulah CF dibagi FM, frekuensi kelas median. Berapa frekuensinya? 7 jumlah datanya di kelas median. Ini FM, frekuensi dari median 7. Jadi udah tahu ya, angka-angka ini dari mana? Ini batas bawah kelas, ini interval kelas, frekuensi kelas sebelum median, dan ini adalah frekuensi dari kelas median. Di dalam matematika mengutamakan kali dan bagi. Ingat, kali sama bagi duluan, yaitu 30 dibagi 2 dulu, karena ada pembagian di sini. Di dalam kurung ya, itu yang diutamakan. Ini sebenarnya kali kan, tapi karena ini di dalam kurung, maka dahulukan di dalam kurung dulu. 30 dibagi 2, 15. Karena di dalam kurung ini juga diutamakan 15 kurang 13 dulu. Sama dengan baru dikali. Ya, ini sama dengan ini kurang dikit lah. Kalau mau dipanjangin gitu kayak gini ya. 21 ditambah 16 dibagi 7, baru turun ke sini 21 ditambah 2,28, yaitu 23,24. Inilah median. Ya, kelihatannya rumit rumusnya, tetapi kuncinya hanya satu: kalian dapat menentukan kelas median yang tepat di balik. Kalau kelas median udah tahu, pasti rumus gampang. Sisanya tinggal kejadian menghitungnya. Bagaimana cara menghitung?